Seorang pengusaha memanggil Tuyul, mengabaikannya, dan menghadapi konsekuensi balas dendam. Arif selalu menjadi orang yang tidak akan berhenti untuk mencapai impiannya. Lahir dari keluarga sederhana, ia telah berjuang keras untuk mendaki tangga korporat, tanpa henti mengejar kekayaan dan kesuksesan. Sekarang, dengan perusahaan teknologi miliknya, ia memiliki segala sesuatu yang diinginkan, kecuali kedamaian. Bisnisnya tenggelam dalam utang, hubungan-hubungannya rusak. Dan malam-malamnya dipenuhi dengan rasa cemas bahwa ia akan kehilangan segala yang telah ia perjuangkan. Suatu malam, saat berjalan di jalanan Jakarta yang gelap setelah pertemuan yang gagal dengan investor, Arif bertemu dengan sosok misterius, seorang pria tua dengan punggung bungkuk, mengenakan jubah lusuh. Matanya berkilau dengan pengetahuan yang mengganggu. Suara pria tua itu rendah dan hipnotis, seperti bisikan angin yang jauh. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Dukun Budi. Seorang dukun yang memiliki kekuatan untuk memanggil roh bagi mereka yang membutuhkan. Matanya terkunci dengan mata Arif, dan dalam sekejap, Arif merasa ada tarikan aneh. Seolah-olah sang dukun sudah melihat jauh ke dalam jiwa Arif. "Aku bisa memberimu apa yang kamu inginkan," kata sang dukun, suaranya hampir seperti janji, tapi ada harganya. Arif, yang sudah putus asa dan kehabisan pilihan, mengangguk tanpa ragu. "Apa itu?" "Sebuah roh," jawab sang dukun. "Sebuah tuyul. Ia akan memberimu kekayaan, kesuksesan, segala yang kamu inginkan. Tapi ada satu syarat, kamu harus memperlakukannya seperti keluarga. Kamu tidak boleh meninggalkannya, kamu tidak boleh mengabaikannya." Kata tuyul terasa aneh bagi Arif. Tetapi ia terlalu terperangkap oleh keputusasaan untuk mempertanyakannya. Tuyul adalah makhluk mitologis kuno, sebuah roh kecil, sering digambarkan seperti anak kecil, yang terikat untuk melayani mereka yang memanggilnya. Jika diperlakukan dengan baik, ia akan membawa keberuntungan, tetapi jika dihina atau diabaikan, ia akan menjadi ganas dan mencari balas dendam. "Apakah kamu setuju?" Suara sang dukun tegas, tak tergoyahkan. Tanpa berpikir panjang, Arif menyetujui. Sang dukun menggumamkan mantra dalam bahasa kuno, dan udara seketika terasa tebal dan berat. Sebuah sosok kecil muncul di hadapan Arif, kulitnya kehijauan pucat, matanya hitam pekat, dan senyum tajam yang hampir menyeramkan. Itu adalah tuyul, tidak lebih tinggi dari anak kecil. Namun dengan aura kekuatan kuno, ia tertawa pelan, cakar tajamnya mencicit di lantai saat ia menatap Arif. "Perlakukan dia dengan baik, atau kamu akan menyesal," peringatan sang dukun sebelum menghilang ke malam yang sunyi, meninggalkan hanya gema kata-katanya. Untuk sementara, tuyul hanya menjadi hal aneh dalam hidup Arif. Ia mengikutinya kemana-mana, duduk di sampingnya saat rapat, merangkak di bawah meja ketika ia bekerja larut malam, bahkan tidur di ujung tempat tidurnya. Arif bingung dengan kehadirannya. Tetapi ia segera menyadari bahwa makhluk itu tidak hanya tidak berbahaya, ia membantu dirinya. Bisnisnya berkembang pesat. Pesanan datang deras dari klien baru, pesaing-pesaingnya tersandung. Dan kesepakatan yang tampaknya mustahil tiba-tiba jatuh ke tangannya. Kekayaan mengalir deras seperti sungai, dan Arif merasa hidupnya kini jauh lebih baik dari yang pernah ia impikan. Namun, kehadiran makhluk itu mulai mengganggunya. Tuyul itu membutuhkan perhatian, selalu menginginkan makan, dielus, dan diperlakukan seperti anak kecil. Ia menangis jika Arif meninggalkannya terlalu lama. Dan jika Arif tidak menanggapi panggilannya, ia menjadi gelisah, mencakar pintu dengan cakarnya yang tajam. Pada awalnya, Arif memanjakannya, memberinya makanan, dan bahkan membiarkannya duduk di pangkuannya saat rapat. Tetapi perlahan, kesabarannya mulai terkikis. Ada malam-malam ketika ia harus bekerja larut. Saat ia mengunci tuyul di kantornya untuk fokus pada kesepakatan bisnisnya, ia mulai kesal dengan tuntutan-tuntutan makhluk itu akan perhatian. Kebutuhannya untuk selalu terlibat dalam setiap bagian hidupnya. Ia mulai mengabaikannya, membiarkannya mengurus dirinya sendiri sementara ia mengejar keinginan pribadinya, mobil mewah, makan malam mewah, dan malam-malam pesta yang tak berkesudahan. Kemudian, suatu malam yang menentukan. Setelah menandatangani kesepakatan besar yang menjanjikan kekayaan lebih dari yang pernah ia bayangkan, Arif merasa jengah. Tuyul itu telah mengikutinya sepanjang hari, menarik-narik bajunya, merintih meminta perhatian,
tetapi Arif sudah cukup. Ia berbalik kepada makhluk itu, wajahnya menjadi dingin dan tak terlukiskan. Aku tidak bisa melakukan ini lagi, katanya. Suaranya tegas meskipun jantungnya berdetak lebih cepat. Kamu hanya gangguan, aku tidak butuh kamu lagi. Tuyul itu menatapnya, matanya tidak berkedip. Ada keheningan sesaat. Sebuah ketenangan yang menggantung di udara, sebelum senyum makhluk itu melengkung menjadi senyum yang mengerikan. Senyumnya meluas, semakin lebar dan semakin menakutkan. Ia mengeluarkan suara rendah, seperti geraman yang bergetar di udara sekitar mereka. Kamu pikir kamu bisa membuangku begitu saja? Suara tuyul itu tidak lagi seperti suara anak kecil, tetapi kosong dan penuh kemarahan. Aku memberimu segalanya. Kamu pikir kamu bisa melupakan aku? Mata Arif membelalak ketakutan saat tubuh makhluk itu mulai membesar, tumbuh lebih besar dan lebih mengerikan setiap detiknya. Wajah tuyul yang dulu tampak tak berbahaya kini terdistorsi menjadi sesuatu yang mengerikan, matanya bersinar merah menyala. Ia merogoh tas kecilnya dan mengeluarkan pisau kecil, bilahnya berkilau di cahaya redup ruangan. Tidak, Arif berbisik, mundur ketakutan, dadanya terasa sesak dengan panik. Aku tidak bermaksud, tuyul itu melompat ke arahnya, kecepatannya tak wajar. Cakar-cakarnya meluncur di udara, dan sebelum Arif sempat bereaksi, pisau itu menyayat lengannya. Darah mengalir deras, rasa sakit menyebar di tubuhnya, tetapi itu tak seberapa dibandingkan dengan teror yang ia rasakan saat makhluk itu melanjutkan serangannya, matanya penuh dengan amarah. Kamu akan ingat aku, bisik tuyul itu, suaranya kini penuh dengan kepuasan yang gelap dan terpelihara. Kamu akan menyesal dengan apa yang telah kamu lakukan. Arif terjatuh ke lantai, terombang-ambing dalam ketakutan saat tuyul berdiri di atasnya, pisau terangkat tinggi. Mata makhluk itu menembus jiwanya, dan pada saat itu, Arif menyadari harga dari keserakahan dan kelalaiannya. Kamu meninggalkanku, bisik tuyul itu, suaranya dingin dan final. Sekarang kamu akan membayar harganya. Dan saat pisau itu turun, teriakan Arif bergema di seluruh ruangan yang kosong, satu teriakan terakhir yang penuh ketakutan sebelum semuanya menjadi gelap. Keesokan paginya, ketika tubuh Arif ditemukan, seolah-olah ia menghilang begitu saja. Kantornya kosong, perusahaannya kacau. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya, tetapi bisik-bisik tentang tuyul yang penuh dendam mulai tersebar. Beberapa orang mengklaim bahwa mereka mendengar tawa menyeramkan di malam hari, yang lain mengatakan mereka melihat bayangan bergerak di sudut mata mereka. Dan di dalam kegelapan, tuyul menunggu. Sabar, untuk jiwa serakah berikutnya yang cukup bodoh untuk memanggilnya, dan mengabaikannya.